Siang, Edo Pelfrina masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menurun drastis. Ternyata penurunan kasus juga dibarengi dengan penurunan jumlah sampel yang dites. Entah kebetulan atau tidak, penurunan jumlah kasus positif ini terjadi sejak pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro pada 9 Februari lalu. Akhir Januari lalu, Indonesia masih tercekik oleh tingginya angka kasus COVID-19. Sistem kesehatan bahkan nyaris ambruk karena pasien yang terus bertambah. Namun beberapa hari terakhir, jumlah kasus positif harian COVID-19 justru dilaporkan menurun. Pada 4 Februari ada 11.434 kasus baru. Selang 2 hari jumlah ini bahkan naik menjadi 12.156 kasus. Namun 8 Februari, jumlah kasus baru menurun drastis menjadi 8.242. 10 Februari juga masih di kisaran 8.776. Selang 2 hari, kasus harian melonjak tipis menjadi 9.869 dan yang menarik, 14 Februari kemarin, jumlah kasus turun menjadi 6.765. Di balik penurunan kasus harian COVID-19, ternyata juga ada penurunan jumlah spesimen atau sampel yang dites. 4 Februari, jumlah sampel yang dites mencapai 68.744, tak jauh berbeda dengan 2 hari berikutnya. Tapi 8 Februari, jumlah sampel yang dites malah berkurang setengahnya menjadi 38.661. 10 Februari, jumlah tes naik hampir 2 kali lipat lagi, jadi 70.312 spesimen. Namun jumlah tes ini justru turun lagi menjadi 35.894 pada 14 Februari. Yang menarik, meski jumlah kasus positif dan jumlah spesimen yang dites menurun drastis, perbandingan kasus positif dengan jumlah orang yang diperiksa atau positivity rate justru semakin meningkat. 4 Februari dengan kasus positif COVID-19 baru sekitar 11.000, angka positivity rate-nya adalah 17,8%. Angka ini terus meningkat pada hari-hari berikutnya, yakni naik 0,1% setiap selang 2 hari. Terakhir tanggal 14 Februari dengan jumlah kasus baru yang hanya sekitar 6.700, namun positivity rate-nya justru lebih tinggi, yakni 18,2%. Jangan lengah melihat penurunan angka kasus. Masyarakat harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tak semakin tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan lengah ketika melihat penurunan angka kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita akan bahas lebih dalam. Saya akan berbincang dengan epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo di Surabaya lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Windu. Selamat siang, Mbak Medok. Apa kabar, Pak Windu? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Pak Windu, sehat. sebenarnya bagaimana kita melihat, Anda juga melihat soal penurunan kasus harian COVID-19 yang terjadi dalam 2 pekan terakhir ini? Ya, jadi kalau kita melihat naik turunnya kasus kan tidak semata-mata kalau turun itu diartikan, dimaknai sebagai penurunan penularan ya. Tentu tidak, karena jumlah kasus itu tergantung dari jumlah testing yang dilakukan. Jadi selalu harus didampingkan dengan jumlah testing di sebelahnya gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi di kurva di Kompas TV tadi menunjukkan bahwa testing kita melemah gitu. Dan kemarin ya kita testing, jadi yang kita lihat bukan spesimennya tetapi jumlah orang yang diperiksa. Itu kemarin kan 24.250. Ya, 24.250 orang. Nah, itu terlemah, terburuk dalam 60 hari terakhir. Ya. Jadi dalam 2 bulan ini yang terburuk ya justru kemarin itu, sehingga mendapatkan kasus hanya cuma 6.000 sekian saja, 6.000 berapa itu, 6.765 orang. Ya. Jadi artinya bahwa kita mendapatkan itu karena memang melemahnya testing. Padahal Bapak Menko PMK pada sebelum PPKM Mikro ya, mengatakan bahwa PPKM Mikro ini kan dalam rangka juga salah satunya adalah untuk bisa leluasa di dalam melakukan testing dan tracing, ya kan, meningkatkan itu. Tetapi kenyataannya malah melemah gitu. Nah, ini yang harus dikoreksi ya, segera dikoreksi oleh
pemerintah gitu. Itu Mbak. Tapi meskipun sebenarnya dari ini kan PPKM Mikro ini diberlakukan dari tanggal 9 Februari ya, tidak ada imbasnya kah? Ya, saya kira begini ya, sebetulnya sih tidak ada hubungan antara PPKM Mikro dengan testing dan tracing ya sebetulnya. Ya, jadi testing dan tracing itu ada PPKM atau tidak, ada PSBB atau tidak, harus itu sebagai pakem ya. Pakem penanganan pandemi itu adalah selalu case detection, case finding. Jadi harus tetap terus ditingkatkan ya. Jadi kita masih lemah itu dalam hal ini. Karena tracing kita misalnya masih kurang 1 banding 10, nah sampai 10 satu orang yang positif belum diikuti dengan kontak tracing yang kuat yang seharusnya harus 30 kan minimal ya standarnya, tetapi kita tidak sampai 10. Kemudian testing rate kita hanya masih sekitar tidak sampai 3% dari jumlah penduduk sampai hari ini. Padahal India saja yang 1,4 miliar mampu 15% lebih. Nah, jadi artinya kita ini memang sangat lemah di dua hal tadi, sehingga case detection lemah, sehingga penularan banyak terjadi di bawah permukaan. Ya, ini bom waktu ini untuk negeri kita. Jadi ini betul-betul harus dinaikkan betul ya. Bapak Menkes sendiri sudah mengatakan bahwa testing dan tracing akan ditingkatkan. Bahkan sudah keluar KMK, tes antigen, RDT antigen itu bisa digunakan sebagai substitusi dari PCR test yang menjadi lebih murah toh jadinya kalau antigen test. Tapi untuk kasus tertentu ya, jadi ada flowchart-nya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan testing. Gitu. Jadi jumlah kasus harian ini di belakangnya kita harus lihat juga berapa sebenarnya orang yang dites dalam 1 hari. Begitu ya Pak Windu? Betul sekali. Ya. Nah kalau kita bicara lagi soal PPKM, penerapan PPKM Mikro ini apakah sudah berdampak secara epidemiologis? Kalau saya bisa mengutip apa yang pernah Anda sampaikan, sebenarnya PPKM ini tidak akan berguna, tidak berjalan dengan baik kalau tidak diiringi dengan protokol kesehatan. Begitu ya Pak Windu? Betul, ya. Jadi kan yang terpenting, jadi PPKM ya atau gampangnya kalau di luar kita sebut sering dengan lockdown ya, tapi ini lockdown semi lockdown atau seperempat lockdown lah ya. Itu sebetulnya hanya opsi, ya opsi artinya boleh dipilih boleh tidak. Karena yang paling penting sebetulnya adalah case finding gitu ya, case finding dan protokol kesehatan yang harus dikontrol betul oleh pemerintah ya. Jadi artinya tidak cukup dengan edukasi karena perubahan perilaku itu tidak mudah, tidak gampang, cepat berubah, maka selalu harus dikontrol dengan law enforcement. Ya, jadi itu yang dilakukan, jadi tidak pandang bulu dan tegas. Ya, jadi yang betul-betul menjerakan. Dan ini kita belum berhasil sepenuhnya ya, karena ya protokol kesehatan kita melemah. Ya, artinya yang disiplin itu tinggal 50% saja gitu, yang 50% lagi sudah bebas merdeka gitu, ya seakan-akan tidak ada COVID. Oke, kita sekarang bahas positivity rate ya, Pak Windu 35,5% ya? Ya, yang lalu. 7 kali lipat dibanding dengan standar yang sudah ditetapkan WHO 5%. Nah, angka positivity rate kita kan dari data Kemenkes justru semakin meningkat dalam periode yang sama walau jumlah kasus harian sebenarnya menurun. Apa artinya? Jadi gini, positivity rate itu sebetulnya adalah sebuah ukuran untuk menunjukkan besarnya risiko seseorang untuk tertular COVID-19. Jadi artinya dari 100 orang yang diperiksa, itu kan 35 orang positif. Ya, dan itu kan sangat menyeramkan ya. Jadi ada sepertiga lebih ya dari kasus-kasus orang yang ada di, artinya dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu, ya yang diperiksa, yang artinya yang sebetulnya berisiko tinggi, dia betul-betul memang terinfeksi. Dan itu yang menunjukkan bahwa risiko penularan di Indonesia ini tinggi banget. Ya, 35% itu luar biasa. Jadi betul-betul kita harus tahu bahwa di sekitar kita ini memang adalah sesuatu kondisinya berbahaya. Ya, sehingga orang betul-betul harus tahu bahwa protokol kesehatan harus selalu dilakukan ya. Dan perjalanan sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kemarin 3 hari terakhir libur panjang. Luar biasa loh itu perjalanan ya. Jadi mobilitas luar biasa yang keluar Jakarta segitu banyak puluhan ribu kendaraan. Nah, ya jadi penerbangan juga gitu naik katanya sampai 43%. Nah, jadi itu yang sungguh-sungguh berisiko dan kita nanti baru tahu kondisinya ya seminggu sampai 2 minggu yang akan datang. Kita baru bisa lihat.
Pak Windu, kita Oke. beralih ke vaksin. Presiden kan baru menerbitkan Perpres ya yang mengandung sanksi bagi warga yang menolak untuk divaksin. Apakah ini cara yang bijaksana untuk nanti bisa menyukseskan program pemerintah, program vaksinasi ini? Ya, sebetulnya kan program vaksinasi itu di luar COVID ya, itu kan sudah lama kita lakukan ya, tapi tidak ada semacam sanksi seperti ini, tidak ada ya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah edukasi, komunikasi risiko, itu yang harus dilakukan. Tetapi memang di dalam kondisi wabah itu ada undang-undang undang-undang wabah yang menyatakan bahwa mereka yang menghalang-halangi penanganan wabah memang bisa diberi sanksi, bahkan pidana ya. Nah, tetapi yang diperpreskan bukan pidana yang terus ya, jadi ada denda, kemudian penundaan pelayanan administratif misalnya, kemudian penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial. Saya kira oke, tidak ada masalah asal tapi artinya gini ya, sanksi mungkin agak belakangan dianukan, meskipun perpresnya sudah ada ya, tetapi yang lebih penting adalah persuasi, itu dulu yang kita lakukan. Nanti baru kalau betul-betul mentok, baru betul-betul sanksi yang ada di perpres itu diberlakukan. Saya kira begitu, Mbak. Nunggu mentok dulu ya, Pak Windu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dari pola hidup masyarakat kita, masyarakat Indonesia, sebenarnya ancaman sanksi ini bisa dibilang efektif nggak sih? Bisa efektif. Karena kalau misalnya penundaan administrasi ya, pelayanan administrasi itu kan ya juga membuat masyarakat menjadi tahu ya bahwa misalnya ngurus KTP atau ngurus ngurus katakanlah BPJS atau ngurus CSDNK atau SIM menjadi terhambat kan. Sebetulnya itu bagus itu. Ya jadi menurut saya itu benar, cuma maksud saya dulukan persuasinya ya baru kemudian sanksi. Karena selama ini program imunisasi kan sudah dilakukan puluhan tahun ya di negeri kita, kan tidak ada sanksi itu, tapi persuasi terus dilakukan dan itu berhasil. Artinya yang menolak itu tinggal sekian persen aja, nggak sampai 10% sebetulnya ya, kecil banget ya. Nah ini juga gitu, kalau kita terus-menerus melakukan komunikasi publik yang baik ya, dengan isinya adalah komunikasi risiko, saya kira pelan-pelan masyarakat ini akan mau untuk melakukan vaksinasi semua. Tetapi ya memang kalau memang pada mereka yang betul-betul bandel ya sudah ya, sanksi administrasi itu diberlakukan saja. Saya setuju saja itu. Oke. Intinya adalah edukasi dan komunikasi karena vaksinasi nanti secara massal untuk rakyat Indonesia yang memenuhi syarat akan melindungi juga bagi mereka yang tidak bisa divaksin. Begitu ya, Pak Windu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Kompas Siang. Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Sehat selalu, Pak Windu. Selamat siang.